Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali. Tadi pagi sudah ya. Sekarang kita sapa kembali karena pesertanya yang hadir juga banyak yang baru. Sekarang sudah 31, tadi 26 orang terakhir. Kembali Ibu-Ibu Soleha, Majelis Taklim Khorinisa, salam sehat dan semangat selalu ya Ibu-Ibu. Hari ini Senin 31 Juli 2023, masih di bulan Haram, bulan Muharram ya, yaitu 13 Muharram 2023. Kita sudah mengawalinya tadi, mulai pukul 9 dengan mengaji, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Hari ini kita Alhamdulillah membaca surat Atin dan Insyirah ya, Al-Insyirah. Alhamdulillah tadi dibimbing oleh Ustazah Fatimah. Ya Allah, itu Ibu melihat prosesnya, usaha kita yang sungguh-sungguh, dan hasilnya itu adalah haknya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Hasyim Adnan LCMA kembali sebagai narasumber kita hari ini, Ibu, yang sama-sama kita hormati, pembina, penasehat Bunda Rianti yang selalu setia mulai dari tadarus ya. Kemudian juga Ibu Rini, Ibu Luke selaku ketua dan wakil ketua, beserta dan juga wabil khusus Ibu Idia Haja Erna yang baru pulang dari haji. Masya Allah, beliau adalah pengurus di bidang dakwah ya, bidang kajian dakwah. Baik, beserta ibu-ibu semua pengurus dan jamaah Majelis Taklim Khorinisa, wabil khusus tentunya Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini, semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Bapak Ibu adalah penyemangat bagi kami semua. Segala kemuliaan dan pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menganugerahkan taufik hidayah dan rizkinya yang tiada terhitung sepanjang waktu, termasuk dipertemukannya kita kembali di ruang virtual Zoom ini untuk menimba ilmu dalam kondisi sehat walafiat dalam iman Islam. Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada Habibullah junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang setia, dan juga insya Allah kepada kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli wa salim wa barikalai. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan membaca Ummul Quran dan doa sebelum pengajian ya, yang semoga Majelis Taklim Khorinisa selalu mendapatkan ridho Allah, dan kita semua yang mengikuti kajian ini dibukakan pintu hati dan pikirannya sehingga ilmu yang akan diberikan itu dapat bermanfaat, dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadihinnya walikuliniatan soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal ahiqna Rabbi solihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, amin amin ya robbal amin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan Muharram, bulan haram, yaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Keistimewaan dari 4 bulan haram dimaknai sebagai momen pelipat gandaan bagi yang berbuat ketaatan. Dan kini kita sudah menginjak tanggal 16, tanggal berapa? 13 Muharram ya hari ini. Ibu sudah 13 Muharram gitu. Tiada kata terlambat tapi ya kita menggali ilmu tentang keutamaan dari bulan Muharram. Yang terhormat Ustadz Hasib Annan LCMA akan berbagi ilmunya kepada kita hari ini tentang keutamaan daripada bulan Muharram. Ibu-ibu kita ikat ilmunya dengan mencatat ya sehingga kita dapat mengamalkannya nanti dengan baik dan benar. Baik, kami haturkan pada yang terhormat Ustadz Hasim Adnan untuk memulai kajiannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur di siang hari ini Allah masih limpahkan kita banyak nikmat iman, kesehatan, Allah berikan kita hidayah sampai pada akhirnya kita bisa bersilaturahim, bertemu kembali di tempat yang insya Allah ruangannya ini diberkahi oleh Allah. Amin. Kajian ilmu, berharap semoga ibadah yang kita kerjakan semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, semuanya gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang ingin menampilkan kamera videonya silahkan. Barangkali bisa menambah silaturahim dan insya Allah tidak ada fitnah dan dusta di antara kita. Baik Ibu semuanya, tadi sudah dibahas tentang keutamaan bulan Muharram oleh Ibu Yani Lukitawati. Ada namanya Nikita Willy. Kalau ini Lukitawati. Ibu semuanya, Quran suratnya ke-9 ayat 36. Di Quran surat ke-9 ayat 36 tertulis, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Silakan Bu Yani diterjemahkan. Silakan. Oh iya, 9 ya, ayat 36. 6. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah. Sebentar. Ulangi pelan-pelan ya Bu. Nanti saya potong di tengah pembicaraan Ibu. Silakan. Ya, ulangi, maaf Pak, pelan-pelan ya Bu. Baik. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebentar. Jadi dalam setahun
ada 12 bulan sudah tertulis dalam Quran. Kalau ada yang tanya, berapa jumlah bulan dalam setahun? Jawabannya ada 12 bulan. Dan itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Teruskan lagi, Bu. Pelan-pelan ya. Nanti saya potong ya. Ya, baik. Dalam ketetapan Allah pada waktu. Dalam ketetapan Allah. Kalau dalam Qurannya, lihat deh. Jangan tulisan Indonesianya, yang Qurannya, Arabnya. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah. Fi kitabillah itu berarti di bukunya Allah. Di bukunya Allah itu bukan di Quran. Maksudnya adalah di Lauhul Mahfuz. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sudah tertulis setahun ada 12 bulan. Saya ulangi. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sudah ditulis setahun jumlahnya ada berapa bulan? 12 bulan. 12. Sebelum adanya langit dan bumi. Berarti kalau begitu, lebih dahulu mana? Adanya manusia atau adanya 12 bulan? 12 bulan dulu. 12 bulan dulu. Makanya Nabi Adam tidak menerima keluhan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bahwa Nabi Adamlah pembuat kita semuanya turun ke muka bumi. Sebenarnya bukannya Nabi Adam yang membuat kita turun ke muka bumi. Sebenarnya semuanya sudah rancangan Allah. Sampai dalam setahun 12 bulan, berarti Allah sudah merencanakan akan ada makhluk di muka bumi ini yang bernama manusia. Ya, Bisa dipahamin semuanya nih? bisa. Nah, yang di atas sana namanya adalah kodo. Yang di muka bumi namanya adalah kodar. Maka apa yang terjadi di muka bumi semuanya tidak lepas dari buku itu. Sampai sekarang 13 Muharram, tanggal 31 Juli saya bertemu dengan ibu-ibu semua, sebenarnya sudah ada di buku sana. Maka yang di atas langit tadi disebut dengan sebutan kodok. Dan yang terjadi di muka bumi disebut dengan sebutan kodar. Kita meninggal dunia kapan dan di mana ada nggak di buku itu? Ada. Ibu sehat semuanya ya? Nah, saya ulangi lagi ya. Alhamdulillah. Kita meninggal, iya. Ya, jawabannya, tar dulu ya Bu. Kita meninggal, tapi sekarang sudah meninggal belum? Belum. Belum. Berarti kodoknya sudah ada, kodarnya belum terjadi. Nah, yang menentukan setahun 12 bulan adalah Allah. Tapi yang menamakan 12 bulan itu adalah manusia, yaitu orang-orang Arab jahiliyah kuno. Nama-nama bulan itu disesuaikan dengan cuaca. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi. Pertama Muharram, terakhir Zulhijjah. Muharram tidak boleh perang, bulan mulia. Sofar kosong atau sepi, orang-orang pada keluar rumah untuk berdagang. Rabiul Awal, mereka balik dari dagang. Rabiul Akhir, mereka kumpul bersama keluarga setelah berdagang. Jumadil Awal, masuk musim dingin. Jumadil Akhir, berakhir musim dingin.
Rojab, bulan mulia, tidak boleh perang. Sya'ban arti bercabang atau berkelompoknya orang Arab mencari nafkah. Orang mengartikan Ramadan dengan sebutan bulan penggugur dosa. Syawal artinya bulan mengkawinkan onta. Mengkawinkan atau mengawinkan ya. Kawinkan. Mengawinkan, Pak Ustadz. Bulan bulan musimnya orang-orang Arab Syawal dulu. Zulqa'dah bulannya duduk orang Arab, dan terakhir Zulhijjah bulannya orang pada berangkat haji. Tapi Sultan Agung Mataram, bukan Matraman, Mataram. Sultan Agung Mataram 1619 itu mencetuskan kalender Jawa untuk menyatukan namanya sedikit banyak mengutip dari kalender Jawa. Maka Muharram itu ada hari mulia yang sudah berlalu beberapa hari kemarin. Disebut Asyura. Asyura, ribet orang mengucapkannya kata Asyura. Disingkat jadi Suro. Maka bulan ini dalam kalender Jawanya disebut bulan Suro. Cuma di awal malam 1 Suro kemarin banyak orang mencuci barang-barang keramat. Di antaranya adalah mencuci apa? Keris. Dan kok ibu tahu juga ya? Mencuci apa tadi? Keris. Tapi itu bukan tradisi. Teruskan Ibu Yani bacanya tadi, silakan. Ya baik. Kata Tuhan Allah, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Tadi Ibu Yani udah membaca 4 bulan haram itu tidak tertulis dalam Quran. Yang menulis adalah hadis. Apa itu Ustadz? 3 bulan berturut-turut, 1 bulan pisah. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1 dan 7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Menurut pendapatnya Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi yang pernah mendapatkan doa Nabi Muhammad agar di kemudian hari menjadi ahli tafsir. Menurut pendapatnya Abdullah bin Abbas, pahalanya dilipat gandakan. Maka kajian kita pada saat ini insya Allah Allah lipat gandakan. Kalau ditanya kenapa dilipat gandakan? Karena kita sekarang berada di bulan apa ini? Haram. Nah, bisa dipahami Ibu semuanya? Bisa. Nah, insya Allah Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, Ka'bah itu disebut dengan sebutan apa? Ka'bah disebut dalam tulisan Arabnya apa? Bahasanya apa? Rumahnya Allah. Yaitu apa bahasa Arabnya rumahnya Allah? Baitullah. Baitullah. Berarti ada kata Allah sebelum rumah. Segala sesuatu yang digandengkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu mulia. Saya ulangin ya Bu. Sesuatu yang digandengkan atau yang disandingkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu apa tadi saya sebutnya? Mulia. Mulia. Tapi ada lagi yang disebut dengan nama Allah selain Ka'bah. Apa Ustadz? Yaitu, tolong fokus ya, afdhalus syiyam dalam hadis rawahu Imam Muslim, puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullahi al-Muharram, bulannya Allah, yaitu Muharram. Maka sekarang ini kita berada di bulan Allah. Di bulan ini mulia. Bahasa hadisnya syahrullah. Apa tadi Ibu? Syahrullah. Makanya
Makanya kalau bulan yang beredar dalam setahun 12 namanya syahrun. Tapi kalau bulan yang ada di atas langit setiap malam namanya komarun. Beda ya, komarun dengan syahrun. Kalau nanti malam jangan ditunjuk ada syahrun, ada bulan, bukan. Tapi nyebutnya komarun. Kalau yang setahun 12 disebut syahrun. Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya, dari komar juga ada, dari syahrun juga ada. Laki-laki yang diawali namanya dengan komar, yaitu apa? Kom, kom, Komarudin, ya. Kalau perempuannya Komaria. Komria. Kalau syahrun, ada nggak laki-laki dari kata syahrun dinamakan Ada. orang tuanya? Ada. Syahruddin. Apa tuh yang artis India? Syahrul. Syarukan. Masya Allah, ibu ingat sekali ya. Kalau perempuannya apa? Kalau perempuannya Syarunisa. perempuannya berarti Syarunia. Syarunisa. Syarunia. Syah Karunwati. Syaharani. Syaharini. Udah ya, Syahria. Nah, berarti syahrun itu artinya adalah apa? Bulan. Maka sekarang kita berada di bulannya siapa? Allah. Bukannya Allah. Jadi kalau ditanya apa keutamaan Muharram, 1 dari 4 bulan haram yang pahalanya dilipat gandakan. Kedua, keutamaan bulan haram adalah bulan Muharram adalah bulan yang disebut dengan sebutan bulannya siapa? Allah. Kalau ada kata bulannya Allah, berarti pahalanya sama Allah sungguh mulia, dilipat gandakan. Sekarang kita ada di bulannya siapa nih? Allah. Syahrullah. Ada makanya laki-laki namanya Syahroni. Ada ya. Kalau perempuannya Syahrini. Ada kan? Ada ya. Udah, jangan ke arah sana, ke arah saya dulu. Sekarang apa yang terjadi Ustaz? Yang ketiga, keutamaan bulan Muharram adalah momentum memperingati hijrahnya Nabi. Momentum memperingati apa tadi? Hijrahnya Nabi. Makanya di akhir tulisan angkanya ada huruf H. Hijrah atau Hijriyah. 1444 Hijriah sudah lewat, masuk sekarang 1445 Hijriah. Makanya biasanya kajian-kajian di bulan-bulan ini umumnya berkaitan dengan hijrah. Apa itu hijrah, Ustadz? Pindah. Bahasa Inggrisnya move. Kalau anak sekarang ngomongnya move on. Apa itu Ustadz? Jangan meremehkan bahasa Inggrisnya Ustadz. Dikit-dikit bisa juga. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Move. Pindah. Kalau ditanya, apa itu definisi dari hijrah? Jawabannya adalah pindah. Sedangkan definisi arti kata dari hijrah sesuai dengan sabda Nabi, hadisnya Al-Bukhari, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Saya ulangin 2 kali. Hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Tolong jawab, apa definisi hijrah dalam bahasa? Indah. Sedangkan dalam hadis disebutkan apa tadi definisinya? Meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Berarti kalau kita meninggalkan apa yang Allah larang, itu namanya adalah hijrah. Hijrah itu dibagi menjadi 2.
hijrah zohir. 4, hijrah batin hati. Saya ulangin. Hijrah zohir. Apa tadi? 4, hijrah batin, yaitu apa? Hati. Berarti ada orang yang tidak pindah tempat, tapi hati keimanannya berubah. Ada orang yang ingin berubah, dia meninggalkan kelompok jeleknya menuju kelompok baik, tapi ada orang yang hijrah tidak perlu pindah tempat. Namanya hijrah hati atau hijrah batin. Jadi kalau ada yang tanya, berapa pembagian dari hijrah? Jawabannya berapa? 2. 2. Yang pertama 2. apa tadi? Zohir. Zohir. Yang kedua, Hijrah batin. apa contohnya hijrah batin, hijrah zohir? Kana fi man kana qablakum qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Zaman dulu dalam hadis sahih Muslim, ada orang yang pernah membunuh 99 orang. Masih ingat hadisnya? Sedikit. Sedikit. 90, ya Allah, ya. Yang bilang sedikit tambah rezekinya sehat badannya, ya Allah. Orang udah ngebunuh 99 orang dibilang sedikit. Semoga yang bilang sedikit tambah rezekinya, ya Allah. Apa yang terjadi, Ustadz? Setelah itu dia pengen taubat, maka dia datang sama rohib. Rohib itu ada yang menulisnya sebagai tulisan pendeta. Jadi orang yang pintar di kala itu. Kata pendeta tidak diterima. Dia kecewa. Orang kebiasaannya ngebunuh. Dibunuh lagi lah tuh pendeta. Jadi sempurna lah berapa? 100. Maka orang yang udah membunuh 100 orang, akhirnya datang orang alim. Orang yang pintar di kampung itu. Kata orang alim, kamu diterima taubatmu. Asalkan pindah menuju kampung yang lebih baik. Bayangkan kalau orang alim bilang tidak diterima. Kira-kira bayangan kita diapakan lagi? Dibunuh lagi. Akhirnya orang yang udah membunuh 100 orang, pindahlah menuju kampung yang lebih baik. Di tengah jalan qadarullah meninggal dunia. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan malaikat azab dan malaikat rahmat. Kalau kata malaikat azab, dia penghuni neraka. Kata malaikat rahmat, dia penghuni surga. Maka hitunglah mana bumi yang paling dekat. Maka dengan kekuasaan Allah, bumi digerakkan menuju tempat yang lebih dekat. Maka pada akhirnya, dia itu meninggalnya husnul khotimah. Padahal sudah membunuh berapa orang tadi? 100. 100 orang, ya Allah. Tadinya dia ngomong sedikit, sekarang dia ngomong salah, ya Allah. Mudahkan, sehatkan badannya, ya Allah. Berarti kalau gitu apa yang terjadi? Berarti kalau begitu dia itu hijrahnya zohir apa batin yang cerita barusan? Ibu sehat semuanya, Ibu sehat semua ya, sehat ya. Saya ulangin lagi ya. Yang tadi tuh yang 99, dia itu hijrahnya zohir atau batin? Dua-duanya zohir dan batin. Nah, dia akan pindah dari kampung yang tidak baik menuju kampung yang baik. Zohir. Zohir. Nah, ya Allah, Ibu sehat ya, sehat Ibu ya. Nah, kalau hijrah batin itu dia nggak harus pindah, tapi batinnya yang pindah dari yang berbuat tidak baik menjadi apa? Baik. Maka mulai saat ini kita sama-sama yuk momentum hijrah menuju ke arah yang lebih baik. Kita buka Quran suratnya 59. Kita buka Quran suratnya 59 yang baca terjemah Ibu Rini Budianti. Ribet nggak buka Quran? Ayat berapa, Ustadz? Ayatnya 18, Ibu Erna. Surat Al-Hasir. Nah, suratnya Al-Hasyr ayatnya 18. Sudah belum? Sudah. Nah, yuk.
Ibu Rini siap-siap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan Ibu Rini Budianti terjemahkan. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita disuruh Allah agar memperhatikan apa yang diperbuat di hari esok, yaitu akhirat. Berarti harus punya apa tadi? Persiapan. Benar nggak Ibu? Ya. Kita disuruh sama Allah agar perhatian sama apa yang menimpa kita, apa yang kita perbuat di hari esok, yaitu apa? Akhirat. Kenapa ayat ini Ustadz? Karena ayat ini populer Bu di saat-saat ini berkenaan dengan hijrah. Biasanya kalau ada panitia pengurus minta acaranya Muharraman, biasanya ayat ini dibaca. Kenapa? Karena tahun baru Hijriah itu kalau Masehinya Januari. Karena apa Ustadz? Karena tahun baru ini bukan berarti umurnya semakin nambah, tapi sebenarnya kematian semakin dekat. Berarti kita bukan semakin muda, kita ini udah semakin tua. Yang udah tua berarti tambah tua lagi. Dan yang di hadapan saya, alhamdulillah, insya Allah saya aman, tidak ada fitnah di antara saya dan ibu-ibu. Karena kebanyakan yang hadir pada pagi ini adalah... Ya, kemudian setelah itu apa yang terjadi Ustadz? Yaitu kita disuruh persiapan menuju hari akhirat. Berarti ini kematian bukan semakin nambah, kematian semakin berkurang. Bukan semakin jauh, semakin sedikit. Berarti umur kita ini memang zahirnya nambah, tapi sebenarnya umur kita ini semakin pendek. Sampai sini bisa dipahamin nggak semuanya? Bisa dipahamin ya? Makanya bisa, kita kalau umpama udah masuk 1445, nggak ada kata lain, ya harus hijrah. Hijrahnya itu ke arah yang lebih baik. Dulunya tidak berjilbab, sekarang udah berubah. Dulunya tidak tahajud, sekarang udah berubah. Dulunya nggak mengenal puasa sunnah, sekarang udah berubah. Bukan hanya vertikal, tapi horizontalnya. Akhlaknya udah semakin baik. Jangan sampai kita nambah umur udah semakin tua, tapi punya karakter akhlak emosian, tapi punya karakter akhlaknya ambekan, tapi punya karakter akhlaknya itu semakin jauh dengan Allah. Kenapa? Karena momentum apa tadi nih? Hijrah. Di bulan apa ini? Muharram. Makanya Muharram yang ketiga keutamaannya adalah dijadikan oleh para sahabat Nabi sebagai awal bulan dari kalender Hijriah. Tolong dong sebutkan apa keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, Salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. subhanallah, bersyukurlah seorang laki-laki yang mendapatkan istri bernama Ibu Erna. Masya Allah. Yang kedua, apa keutamaan bulan Muharram? Ya Allah, Ibu sehat semuanya. Sehat semua ya Bu. Ibu sehat semua ya. Yang kedua, Bulannya Allah. Bulannya Allah. bulannya Allah. Yang ketiga, Momentum memperingati ya Allah, bukan itu maksudnya. Yang ketiga, bulan Muharram itu dijadikan bulan pertama dalam kalender Hijriah oleh para sahabat Nabi.
Gitu ya Bu. Berarti kalau begitu kita bahasnya hijrah atau hijriyah. Sebelum lanjut ke arah yang baru, sekarang saya mau tanya, apa definisi hijrah secara hadis tadi? Secara hadis, Hijrah Hadis ada dua. meninggalkan apa-apa yang Allah meninggalkan apa yang larang. dilarang. Alhamdulillah, ada Ustazah Yani Lukitawati. Apa itu berarti meninggalkan sesuatu yang Allah apa tadi? Larang. Berarti Allah melarang jilbabnya dibuka, maka itu jangan dikerjakan. Kita harus apa tadi? Hijrah. Dah, sekarang masuk yang baru lagi. Ya, kita buka Quran. Ya, kita buka Quran suratnya 21. Surat berapa tadi? 21. 21. Yang terjemahkan Ibu Sri Winarni. Ibu 21 yang terjemahin Ibu siapa tadi? Sri Winarni. 21 nama surahnya apa? Al-Anbiya. Al-Anbiya. Ayatnya 1. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Silakan Ibu Sri Winarni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling daripadanya. Jadi udah dekat ini Bu, kematian. Hijriyah itu udah semakin lewat. Udah sedekat, tapi banyak orang yang lupa, lalai. Ini maksudnya. Begitu ya Bu. Jadi udah dekat kematian, tapi banyak orang yang udah lalai. Apa tanda-tandanya Ustadz ngomong begitu? Tanda-tandanya itu ada dalam surah Yasin. Surah Yasin itu yaitu 36. Berapa surah Yasin? 30 berapa? 6. Yang terjemahkan Ibu Ulfah 36. Ayat berapa Ustaz? Ayatnya itu 68. Ayatnya 68. Ini tanda-tanda kematian nih. Yuk. Sudah belum Ibu? Tolong tulis dong Bu. Tanda-tanda kematian US 36/68. US 36/68. Quran surat QS itu Quran surat 36 Yasin ayatnya berapa? 68. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirahu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Silakan Ibu Ulfa. Ibu Ulfa, silakan. Barang siapa kami panjangkan. Ya, silakan. Sudah. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Kalau Ibu Ulfah menerjemahkan dikembalikan kepada awal kejadian. Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya tuh Bu, tolong lihat Qur'annya ya. Waman dan barang siapa nu'amirhu dipanjangkan umurnya, nunakishu dikurangi fil khalqi dalam penciptaannya. Jadi umur yang panjang perlahan dikurangi penciptaannya. Bisa dipahamin enggak? Umurnya dikasih panjang, maka perlahan sama Allah dikembalikan seperti awal. Maksudnya apa? Perlahan dikurangi kenikmatannya. Bisa dipahamin Ibu? Bisa, insya Allah. Ya, maka kulitnya udah mulai berkerut, rambutnya sudah mulai putih, berwarna, dirinya sudah mulai tidak, kemudian jalannya sudah mulai perlahan, giginya perlahan sudah. Nah, ini namanya seperti yang awal lagi di masa kita bayi dulu. Udah nggak punya gigi dulunya, kasih gigi sampai sekarang, sampai akhirnya nanti gigi itu perlahan akan hilang kembali.
Itulah yang dimaksud umur panjang, tapi dikurangi kenikmatannya. Cuman yang tadi Ibu Sri Winarni bacakan, berarti kita itu kadang tidak, bukan kadang, kita tidak sadar bahwa umur semakin dekat, tapi rasa duniawi sungguh sangat hijrah. Orang kalau sudah tua ibadah itu biasa, tapi anak muda ibadah itu luar biasa. Kebalikannya, Allah benci sama anak muda tidak ibadah, lebih benci lagi udah tua tidak mau ibadah. Nah, sekarang tolong siapkan penanya. Saya menyebutkan hadis riwayatnya Imam Muslim. Nih tulisannya tuh. Kelihatan nggak Bu? Tuh, kelihatan Bu? Kelihatan. Tulisannya ada kan ya? Nah, tolong fokus ya. Inna rojula la ya'malu zamana tawil bi'amalin ahlil jannah. Summa yaktamulahu amaluhu bi'amalin ahlin nar. Ada orang yang dulunya telah lama beramal dengan amalan penghuni sorga, tapi pada akhir hayatnya malah beramal dengan amalan penghuni neraka. Bisa dipahamin nggak? Ada orang dulunya beramal dengan amalan penghuni sorga sudah lama, tapi pada akhirnya dia malah beramal dengan amalan penghuni neraka. Bisa dipahamin Ibu? Yeni, semuanya gimana? Ya, kalau dulu masih muda, dia beramal penghuni surga. Setelah itu, dia beramal penghuni neraka. Mungkin waktu sudah tua, udah uzur, malah mengamalkan amalan penghuni neraka. Dulunya orang soleh. Mau meninggal malah jadi orang ahli maksiat. Bisa dipahamin nggak? Bisa. Nah, gitu ya. Ada nggak Ustadz? Bu, ada kisah di Mesir. Dia sudah azan 30 tahun. Azan 30 tahun. Muazzin yang biasa azan. Lama banget. Tiba-tiba ketika dia mau azan, di bawahnya ada perempuan Yahudi yang sangat cantik. Dia nggak jadi azan. Apa yang terjadi? Dia hampiri itu wanita Yahudi. Dan dia utarakan kalau dia ingin menikahinya. Kata wanita Yahudi, aku nggak mau nikah dengan engkau. Karena engkau muslim, sementara aku agama Yahudi. Orang yang udah biasa azan keluar dari agama Islam. Masuklah agama Yahudi karena dibutakan oleh cinta. Makanya benarlah ada sebuah ungkapan, love is blind. Masya Allah. Cinta itu membutakan atau buta. Maka pepatah orang Betawi, tai kebo rasa coklat. Sehingga dia menjual keimanannya. Apa yang terjadi? Setelah itu besoknya musim dingin di Mesir tiba. Hujan pun turun. Maka atap orang Yahudi itu bocor. Maka dia beranikan ambil tangga. Dia naik ke atas. Dengan izin Allah terpeleset, jatuh, meninggal. Maka dulunya azan 30 tahun sia-sia. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, berarti ini adalah benar yang disabdakan Nabi. Dulunya orang baik, akhirnya tidak baik. Sebaliknya, ada orang yang dulunya beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi pada akhir hayatnya malah justru beramal dengan amalan penghuni apa? Surga. Yang tadi tuh, yang udah ngebunuh berapa orang tadi? 100. Nah, kalau Ibu boleh pilih mana? Dulunya baik, akhirnya tidak, atau dulunya tidak, akhirnya baik? Dulunya tidak, akhirnya baik. Akhirnya baik. Dulunya baik, akhirnya baik. Dulunya baik, akhirnya baik. Ya Allah, yang benar semoga sehat selalu. Dulunya baik, tengahnya juga baik, akhirnya juga apa? Baik. Akhirnya juga baik, ya. Berarti yang Ustadz utarakan tadi tidak ada pilihan. Yang benar itu dulunya apa dia? Baik. Baik, akhirnya dia juga apa? Baik. Baik. Berarti kalau begitu, ini sungguh manusia yang luar
biasa. Hablum minallah dan apa? Hablum minan nas. Ali bin Abi Thalib pernah mengutarakan man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Yang barang siapa yang tahun ini lebih baik ketimbang tahun kemarin beruntung. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin rugi. Barang siapa yang tahun ini lebih buruk ketimbang tahun kemarin telaknat. Ulangin. Barang siapa yang tahun ini lebih baik ketimbang tahun kemarin, dia namanya apa? Untung. Dan barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia rugi. Barang siapa yang tahun ini lebih buruk ketimbang tahun kemarin, maka itu namanya terlaknat. Maka kita berusaha tahun ini menjadi tahun yang apa? Lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Masya Allah. Semoga Bu, keutamaan Muharram ini membuat kita menjadi semakin apa? Lebih baik. Saya ulangin, usahakan tahun ini menjadi tahun yang lebih apa tadi? Baik. Nah, tolong dipersiapkan catatannya. Nabi bersabda, At-Tirmidzi. Tolong dipersiapkan catatannya. Nabi bersabda, Al-Qayyisu, orang yang pintar, garing, cerdas. Mandana nafsahu, yang selalu muhasabah dirinya. Yang selalu apa tadi? Muhasabah dirinya, introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk hidup setelah mati. Itu orang yang cerdas, yang selalu introspeksi diri dan punya bekal untuk hidup apa tadi? Setelah mati. Wal ajizu, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'alallah, berangan-angan kosong kepada Allah. Berangan-angan dan apa tadi? Suka mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi ibadah itu kita kendalikan hawa nafsu. Kalau ditanya apa definisi orang yang pintar atau cerdas, maka jawabannya adalah orang yang suka apa tadi? Muhasabah. Dan punya bekal untuk akhirat. Untuk hidup setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, yang selalu berapa? Berangan-angan. Berarti paling enak nih Bu, jam segini, jam 11-an, paling enak kita ngapain nih? Tidur. Ya, paling enak ada yang jawab tidur, tapi Ibu semuanya sudah bisa kendalikan apa tadi? Hawa nafsunya. Sudah apa nih? Beramal apa nih? Beramal soleh. Maka kalau begitu lebih mulia mana? Manusia atau malaikat? Manusia. Ibu sini deh. Tidak tulis dulu. Malaikat punya dosa enggak? Enggak. Ustadz? Punya karena manusia juga. Ya, enggak perlu ngegas, biasa aja. Saya tanya lagi ya. Malaikat punya nafsu enggak? Enggak. Ustadz? Ada. Tapi lebih mulia mana? Ustadz. Saya baru kali ini ada jamaah bilang Ustadz lebih mulia ketimbang malaikat. Ya Allah, siapakah dia? Ibu Yani Luktawati. Kita buka Quran suratnya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu adanya di nomor 98. Ya, 98 ya. Benar kan? 98. Namanya apa tadi? Al-Bayyinah. Yang baca terjemahnya
Ibu Suhernawati yang bilang ngebunuh 99 sedikit. Yuk. Ayatnya 6 dan 7. Berapa tadi ayatnya tadi? 6 dan 7. Nama suratnya apa? Al-Bayyinah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang terakhir, coba lihat di Qur'annya tuh. Yang paling akhir, bukan terjemahnya, yaitu syarrul bariyah. Bukan syahrul, syarrul bariyah. Silakan Ibu Herna. Bariyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam, mereka kekal di sana. Merekalah makhluk yang paling buruk. Sadaqallahul azim. Jadi kalau ditanya, siapakah makhluk yang paling buruk? Jawabannya siapa? Siapa tadi? Manusia. Manusia, ya Allah, sabar ya Allah, mudahkan ya Allah. Ulangin Ibu Herna, pelan-pelan Ibu Herna. Ibu sehat semuanya ya. Silakan Ibu Herna ulangin. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam, mereka kekal di sana. Merekalah makhluk yang paling buruk. Jadi siapakah makhluk yang paling buruk? Yang kafir, Orang-orang kafir. Golongan dan orang musyrik. golongan kafir, musyrik. Kurang, ya Allah mudahkan ya Allah. Kurang orang kafir yang gimana? Ahli kitab. Dari golongan ahli kitab. Kafir dan golongan ahli kitab. Orang kafir, golongan ahli kitab. Golongan Ibu sehat semua ya. Pagi siang ini sehat semuanya ya. Berkah selalu ya. Nah, orang yang paling buruk adalah orang kafir yang masuk neraka. Benar nggak? Ya. Berarti kalau ada orang non muslim di sekitaran kita, jangan bilang syarrul bariyah. Jangan, karena mereka masih di dunia. Kalau udah masuk neraka, baru karena mereka di dunia ini ada kesempatan untuk apa? Taubat. Nah, bisa dipahami semuanya, Bu? Oh iya. Bisa dipahami semua ya. Berarti kalau begitu, siapakah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, orang kafir yang masuk neraka? Dan siapakah yang sebaik-baik makhluk? Ibu FWNS yang menerjemahkan. Ibu FWNS. Nah, silakan langsung terjemahnya Bu Evi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin apanya ya Bu? Amin ya rabbal alamin. Ya Allah sabar ya Allah. Semoga yang bilang amin berkah selalu ya Allah. Silakan Ibu Evi. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Lihat Qur'annya yang paling akhir ayat 8. Lihat Qur'annya yang paling akhir ayat 8. Namanya khairul bariyah. Kalau yang awal syarrul bariyah. Kalau yang kedua khairul bariyah. Ibu Lilis yang namanya sama dengan nama my wife, khairul bariyah. Jadi nama saya siapa? Nama istri saya siapa? Tuh ada siapa namanya? Ibu Lilis ya. Kembali lagi ya. Kalau yang sejelek-jelek makhluk namanya Syarrul bariyah. sebaik-baik makhluk namanya Khairul bariyah. Jadi kalau begitu siapa yang sebaik-baik makhluk? Khairul bariyah. Bukan, siapa dia khairul bariyah? Orang yang mengerjakan beriman Orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Orang yang beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk. Saya tanya, manusia makhluk enggak? Makhluk. Malaikat? Makhluk. Binatang? Makhluk. Jin? Makhluk. Bidadari? Nah, berarti kalau begitu lebih mulia mana? Manusia apa malaikat? Manusia, koma.
Manusia yang beriman bagaimana? Beriman, dan mengerjakan beramal soleh. Jadi kalau begitu, manusia sama malaikat lebih mulia mana, Ibu? Manusia bisa menjadi sebaik-baik makhluk, juga manusia bisa menjadi seburuk-buruk makhluk. Kalau malaikat ibadahnya istiqomah, nggak putus, wajar, karena mereka tidak punya hawa nafsu. Benar ya? Ya. Kalau Nggak bisa mereka digoda ya Ustadz ya, kalau malaikat ya. nggak bisa digoda. Oh iya, siapa yang goda malaikat? La ilaha illallah. Ibu pengen menggoda malaikat, wahai Ibu Tisya. Ya Allah ya Rahman. Saya baru kali ini ada jamaah ngomong begitu, nggak bisa menggoda malaikat ya. Memang nggak ada yang bisa menggoda malaikat. Kalau menggoda Ustadz, Maksudnya setan tidak bisa menggoda malaikat Ustadz. oh Kalau nggak manusia bisa. Kalau manusia kan selalu digoda sama setan. Iya. Ya, kalau manusia jangankan digoda sama setan, manusia digoda manusia juga ada. Namanya usil itu Ustadz. Usil. Kalau manusia mengganggu manusia namanya. Tolong tulis, ada 7 golongan manusia yang dapat naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Kalau boleh gampangnya, dia nih pakai payung. Siapa Ustadz? Pertama, Nabi bersabda, imamun adil, pemimpin yang adil. Kedua, siapa Ustadz? Kedua, yaitu syabun nasya'a bi'ibadatillah, masih muda rajin ibadah. Kalimatnya bukan tua, maafin ya, kalimatnya muda, masih muda rajin ibadah, di hari kiamat dapat naungan Allah. Ketiga, yang dapat naungan Allah adalah siapa yang ketiga? Yang ketiga yaitu dialah yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Berapa tuh yang ketiga? Yang keberapa tadi tuh? Yang ketiga. Yang keempat, siapa dia Ustadz? Dialah 2 orang yang selalu bersahabat karena Allah. Rajulani tahaba fillahi jutama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ibu Herna dan Ibu Yani kemana-mana selalu saling mengingatkan, saling menasehati. Kata Ibu Herna, ya Bu Jeng, kamu sudah tahajud belum? Ya Allah, iya. Diingati, maka Bu Yani dan Bu Herna di hari kiamat tidak kepanasan. Yang kelima, siapa? Sesuai dengan pembahasan kita, Ibu Tisya, rajulun da'athum ra'atu dzata jamalin wa mansabin. Dialah laki-laki yang digoda sama wanita cantik dan bermartabat. Wanita cantik dan kaya. Laki-laki digoda wanita cantik dan kaya, tapi dia mengatakan, maaf, saya takut sama Allah. Ya Allah, digoda sama cantik dan kaya. Kalimatnya Bu, bagus sekali. Jamal wa mansab, cantik dan kaya. Kalau laki-laki digoda sama perempuan tua dan keriput, ditolak, maaf nih, saya takut Allah, itu mah biasa. Makanya kalimatnya bagus sekali. Jadi kalau begitu manusia goda manusia, Bu Tisya, juga ada. Ya, bukannya usil, ya memang dia emang tuh wanitanya digoda, menggoda. Jangan dibalik, Ustadz. Ada nggak dalilnya wanita digoda laki-laki, maka tuh wanita dapat naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar? Nabi nggak mengatakan begitu. Kalau saya boleh balik begitu, takutnya saya ini menyalahi aturan syariat. Yang benar adalah laki digoda. Makanya belum lama ada yang telepon saya, kelihatan dari video WA-nya, gadis muda berkerudung hijau. Dia mengajaki ketemuan saya di teras kota BSD karena punya masalah dengan suaminya, keluarganya di ujung tombak. Bayangin Bu, Ustadz juga manusia. Kira-kira saya mau apa enggak? Wanita menggoda laki-laki kan? Iya benar ya. Maksudnya kalau laki-laki menggoda wanita. Ya Allah, sabar ya Allah. Saya tanya, ada nggak Ustadz yang istrinya 2? Banyak. Jangan bilang banyak. Saya tanya, ada apa enggak? Ada. Nah, makanya Bu Erna, Ibu Erna, Bu Lilis, kalau di ruangan ini saya alhamdulillah aman.
Aman, alhamdulillah saya. Kenapa Ustadz? Ya, sudah bisa mengerti sedikit lah. Yang keenam, dialah yang sedekah tangan kanan, kirinya enggak tahu, dia ikhlas, dapat naungan Allah. Dan yang ketujuh adalah dia yang bertahajud, berzikir, berlinang air matanya. Tapi jangan dibikin nangis-nangis, dengan sendirinya dia muhasabah. Itu 7 golongan yang dilingkari. Yang kelima, Ibu Tisya. Khusus buat Ibu Tisya, yang 5 dilingkari. Berarti kalau begitu, manusia itu ada yang menggoda manusia. Benar ya, Bu? Jadi Ustadz, jadi wanita itu sebenarnya udah dicap ya penggoda ya? Enggak juga, ada juga laki-laki yang dicap sebagai penggoda. Ada laki-laki yang dicap sebagai apa tadi? Penggoda. Tapi umumnya memang dalam beberapa sandaran-sandaran yang kita pelajari, banyak yang menggodanya adalah siapa? Perempuan. Ada 3 bayi, tolong ditulis. Ada 3 bayi di dunia ini lahir bisa bicara. Saya ulangin. Ada berapa bayi yang lahir bisa bicara, Ibu? 3. Ada 3 bayi yang lahir bisa bicara. Di antaranya adalah bayinya di zaman Juraij. Di zaman siapa tadi itu? Juraij. Nggak perlu kolokolah sih, Juraij, biasa aja lah, Juraij gitu ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Itu bayi Ustadz, dia lagi sholat, Ibu. Ibunya manggil, ya Juraij, ta'al, wahai Juraij, kesini. Juraij bingung, Allahumma sholati am ummi, ya Allah sholatku, apa panggilan ibu? Dia malah teruskan sholatnya. Padahal itu sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah, lagi dipanggil ibu, kitanya lagi sholat sunnah nih, ada yang manggil, maka batalkan sholat sunnahnya, penuhi panggilan ibunya. Ibunya ngucap, apa ucapan ibunya Ustadz? Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum kena fitnah sama perempuan. Jangan, ingat, ucapan ibu itu tajam, khawatir ucapan itu naik ke atas langit, membuka pintu-pintu langit. Apa setelah itu beneran si Juraij ini lagi sholat di musolahnya. Tiba-tiba lagi-lagi datanglah perempuan memberikan tubuhnya buat Juraij. Perempuan yang menggoda Juraij. Tuh, lagi-lagi perempuan. Tapi Juraij enggak mau. Itu perempuan kesel, dia keluar dari musola Juraij, dia lihat ada penggembala, dia berhubungan sama penggembala tuh perempuan. Enggak lama hamil, enggak lama jadilah anak. Bayinya dibawa ke raja. Wahai raja, ini bayi hasil hubunganku sama Juraij. Benar apa enggak? Enggak. Padahal sama siapa? Sama penggembala. Maka kata raja, kita ambil obor, kita bakal musola Juraij. Maka berbondong-bondong pasukan raja membakar musola Juraij. Kata Juraij, nanti dulu, izinkan aku sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang terjadi? Maka selesai sholat sunnah, telunjuknya Juraij ditempelkan ke mulutnya bayi. Ada yang mengatakan ditempelkan ke perutnya bayi. Siapakah nama bapakmu yang sebenarnya? Nabi bersabda, ada 3 bayi lahir di dunia ini bisa bicara. Di antaranya adalah bayi di zaman Juraij. Maka tuh bayi bicara, bapakku bukan Juraij, tapi penggembala yang ada di samping rumah Juraij. Juraij mikir, apa ya dosaku? Ternyata ketika sholat sunnah, ibunya manggil tidak dipenuhi. Tapi lagi-lagi, siapa yang menggoda itu? Wanita. Makanya Ibu Yani, wanita terkadang identik penggoda. Nabi Yusuf, Bu, memiliki setengah ketampanan laki-laki dunia. Makanya Nabi Yusuf kalau keluar dari istana pakai ini nih. Oh, pakai apa namanya nih? Cadar. Iya, cadar. Kenapa kalau dibuka, maka wanita kala itu langsung pada jatuh hati kepada Nabi Yusuf. Siapa yang menggoda? Zulaiha.
Iya. Ya kan, makanya banyak dari beberapa sandaran itu, tapi yang depan saya bukanlah wanita penggoda. Di depan saya ini adalah wanita-wanita soleha. Kau tahu Ustadz, kelihatan dari aura wajahnya bercahaya. Bercahaya Ustadz, iya, karena ada sinar lampu di ruangannya yang membuat dia bercahaya. Begitu ya Bu. Nah sekarang sudah berapa lama nih? 11.20. Wah, sudah 1 jam saya bicara. 10.20, 11.20. Question, pertanyaan. Pertanyaan, Ibu, silakan. Boleh, Ibu silakan Yani. Ibu yang mau bertanya ya, silakan. Dari Ibu Yuniati Bandung langsung aja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Yuniarti. Iya, Pak Ustadz, saya izin mau tanya, Pak Ustadz. Bukan saya bukan mempersalahkan yang tadi Pak Ustadz bicarakan dalam Al-Quran ya, bukan. Ini saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Jadi di dalam majelis taklim, saya tuh emang sehari-harinya saya memakai nikob. Nah, pada suatu saat saya tuh mengajak saudara saya. Nah, saya itu yang nggak enaknya teman saya itu kan dia tuh mereka memakai cadar ya Pak Ustadz. Ya mohon maaf, itu orangnya agak tersinggung karena saudara saya tuh membicarakan nikobnya harus dibuka. Nah, saya itu ditegur oleh keluarganya dan suaminya Pak Ustadz setelah majelis taklim itu selesai. Nah, itu saya jadi permasalahannya jadi panjang Pak Ustadz dan lama itu Pak Ustadz. Itu hampir saya itu hampir bertengkar gara-gara itu Pak Ustadz. Jadi memang ada yang diperbolehkan membuka, ada yang emang harus dibuka semua, ada yang tidak semua. Nah, kebetulan di majelis taklim kami itu ketuanya memakai cadar. Nah, saya itu ditegur sama suaminya Pak Ustadz, sama teman saya juga. Nah, kenapa sih saudara kamu berbicara seperti itu? Sedangkan kan kita sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga itu kan suaminya yang memutuskan boleh dibuka apa tidak. Nah, itu saya jadi masalahnya itu Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz kalau menurunkan seperti itu? Ibu Yuniarti meminta dia buka nikob apa nyuruh pakai nikob? Sebetulnya saya nggak menyuruh dia membuka Pak Ustadz. Jadi saudara saya tuh waktu ke majelis taklim mengajak saudara saya. Nah, saudara saya itu ngomongnya nggak keras sih Pak Ustadz, agak pelan. Cuman mungkin teman saya itu agak tersinggung harus dibuka nikobnya karena dia tidak terbiasa gitu. Baik, sekarang buka Quran ayat suratnya 24. 24 suratnya ayatnya 31. Yang baca yang namanya sama dengan nama istri saya. 24 yaitu ayatnya 31. 24 ya, langsung sebentar ya. Saya ini belum ketemu surat keberapa tadi itu? 31. Ayatnya berapa? 30. Ayat 31. Ya, silakan Ibu Lilis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada wanita yang beriman. Katakanlah pelan-pelan yuk. Katakanlah kepada perempuan yang beriman. Ibu sebentar deh. Nah, perempuan beriman berarti perempuan yang lebih tinggi ketimbang muslimah. Ada muslimah, ada mukminah. Saya ulangin, ada apa tadi? Muslimah, ada mukminah. Mukminah. Muslimah itu perempuan muslim. Mukminah. Kalau mukmin perempuan beriman. Lebih tinggi mengamalkan ini ciri-ciri perempuan asli awal pegang, silakan. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya
Kecuali yang biasa. Satu, menahan apa tadi? Satu, menahan apa ya? Ibu, maaf Ibu Lilis ya. Ulangi dari awal. Pelan-pelan. Nih, Bu, nanti saya potong. Satu, ciri wanita beriman menahan apa tadi? Menahan pandangannya. Ciri perempuan beriman menahan apa? Pandangan. Berarti dia belum bisa dikatakan perempuan yang beriman. Iya. Nah, jadi jaga apa tadi itu? Pandangan. Saya sih yakin Bu, kalau depan saya ini insya Allah pada bisa menjaga pandangan. Ya, saya yakin insya Allah bisa. Kok gitu sih Ustadz? Ya, karena kan nggak enak saya ngomongnya. Ya, berarti kalau begitu, kenapa sih Ustadz? Ya biasa gitu ya Bu. Kita nggak boleh ambekan ya. Bisa gitu Ustadz? Iya, biasanya banyak perempuan pada lihat artis-artis Korea di YouTube. Nah, kalau Ibu mak saya yakin nggak mungkin tontonannya artis Korea ya. Jadi gimana Ustadz? Berarti yang depan saya ini udah lulus. Jaga apa tadi? Pandangan. Yang kedua, ciri perempuan yang beriman di ayat ini wayafurujahunna, jaga kemaluan. Jaga kemaluan itu titik 2, jaga kehormatan. Garing, jaga apa Ustadz? Jaga kehormatan, tutup aurat. Tutup apa tadi? Aurat. Dan yang ketiga, wala yubdina zinatahunna. Janganlah dia nampakkan perhiasan. Perhiasan itu maksudnya di sini ulama sepakat dalam ahli tafsir adalah aurat. Kecuali yang biasa dia lihat. Ke depan dulu yuk pandangannya ke saya. Nggak boleh buka aurat kecuali yang biasa dia lihat. Apa itu Ustadz? Ini, sama ini. Harus pakai tafsir. Ini, sama ini. Dari situlah maka yang namanya cadar hukumnya tidak wajib. Bahkan pendapat banyak mengatakan bukan sunnah. Kalau umpama cadar itu hukumnya wajib, maka perempuan yang buka mukanya dosa. Garis bawahi ya Bu. Kalau umpama ada seseorang yang mengatakan niqab atau cadar itu hukumnya wajib, maka ibu semuanya nih depan saya pada menampakkan mukanya, maka ada berdosa semuanya. Makanya ada juga yang mengatakan perempuan yang pakai niqab itu bukan sunnah. Berarti ibu yang buka muka semuanya nih makruh. Kalau begitu, disepakati yang boleh terlihat oleh perempuan adalah apa? Ini, dan ini. Sementara orang-orang Saudi memakai bukan hanya niqab, namanya burqa. Burqa itu apa Ustadz? Bukan hanya matanya pun ketutup. Namanya burqa. Apa namanya tadi? Burqa. Burqa juga tidak wajib. Berarti kalau begitu, apabila ada satu kajian yang mengatakan niqab itu hukumnya wajib, saya tidak sependapat. Bahkan sunnah pun tidak sependapat. Yang saya dapatkan adalah mustahab. Mustahab, boleh saja. Bukan dihukumi sunnah. Kalau sunnah berarti Ibu Ninil, Ibu Lilis, Ibu Eti, Ibu Erna, Ibu Yani, itu semuanya makruh kelihatan mukanya. Bisa dipahami ya? Nah, apa yang terjadi? Sini deh ke saya. Saya lagi duduk begini, ada kajian di Ciledug. Saya butuh pulpen, saya butuh spidol. Yang bawah ngasih rotis. Aurat apa enggak? Aurat apa enggak? Iya. Aurat. Kelihatan putih berbulu. Wah, Ustaz kok tahu? Iya, sampai sekarang kadang masih ingat. Berarti kalau gitu gimana Ustadz? Itu juga aurat. Masya Allah. Makanya banyak perempuan yang ininya pakai. Udah ibu jangan pada ngeliat ininya, udah kelihatan semua ibu dari sini ya. Apa makanya banyak perempuan yang ininya ditutup pakai apa? Manset. Ya apa Bu? Manset. Berarti kalau begitu Ibu Yuniarti bisa disepakati bahwa niqab bukannya wajib. Tapi masalahnya cara mengingatkan kita.
Kita itu hanya bisa menyampaikan, nggak pernah bisa maksa ngasih hidayah, maksa orang dapat hidayah. Setuju nggak Ibu? Hidayah itu hanya milik siapa? Allah. Allah. Ibu suami sholat, bersyukur, maka itu harus ada semangat untuk memperbaikinya. Berarti apabila kita beritahu kemudian dia tersinggung, kita hanya menyampaikan, itulah resiko dari sebuah dakwah. Makanya harus banyak apa? Sabar. Berarti intinya hanya kesabaranlah yang harus kita dapatkan. Ibu punya suami sholat, punya anak sholat, bersyukur. Allah berikan itu luar biasa. Pilih mana? Punya suami kaya tapi tidak soleh, atau punya suami miskin tapi soleh, pilih yang mana? Suami miskin tapi soleh. Masya Allah, dia pilih suami miskin tapi soleh. La ilaha illallah, jarang sekali ini. Banyak banget pilihannya, udah pengen suami kaya juga apa? Soleh. Ya Allah, semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Ibu semuanya, sudah barangkali ini sedikit dari Ustadz yang saya sampaikan, kurang lebih 1 jam seperempat ini saya ada sesuatu di bawah yang harus saya kerjakan. Saya harus berangkat, semoga ada berkah dan manfaatnya. Ibu semuanya ada salam dari my wife. My wife itu artinya adalah istri. Nggak cukup di sini, kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau tes dulu apa yang saya sampaikan. Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Ada berapa golongan manusia yang dapat naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar? Ada 7. Ada 7. Ada 7. Alhamdulillah. Kalau khusus buat Ibu Tika tadi nomor keberapa? Nomor 5. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Ibu ada 7 ya. Yang kedua, mudahkan jamaah, mudahkan ya Allah. Bulan Muharram ini disebut juga dengan bulan apa? Bulan Hijrah. Surah. Ya Allah. Surah, ya Allah ya Rahman, bukan bulan surah Ibu. Ya Allah, mudahkan ya, ini yang dalam hadis Nabi, yang dalam Bulan Allah. hadis Nabi, bulan apa namanya? Surah. Wah, ya Allah, sabar. Yang terakhir, siapakah khairul bariyah? Manusia yang akhirnya baik. Orang yang beriman dan berbaikan. Ya Rahman, beriman dan beramal soleh. Iya, beriman apa tadi? Beramal soleh. Terakhir, Pak, arti definisi bahasa hijrah? Hijrah kalau menurut bahasa itu adalah pindah. Pindah apa? Pindah dari batin dan dari batin yang buruk ke yang baik, atau pindah tempat bisa juga. Ya Allah, bukan itu. Ya, itu ya hijrah dari sesuatu yang Allah larang. La ilaha illallah. Terakhir. Baik. Apa hukumnya? Hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Dosa. Dosa apa? Ya udah, ya. Sampaikan salam buat suami dan keluarga. Ustaz pamit ya. Baik, Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya. Ustaz pamit ya. Makasih Bu Erna semuanya. Pamit ya. Mari Bu.
kasih. Atas kebaikan Ustaz. Dengan Terima doa kasih kita, Bu Yanti, Bu Tisya, Bu Rini, Bu semua. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Bu Jadi. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Yanti, makasih Bu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa dari Ustadz tadi, maka berakhir semua rangkaian acara kajian pengajian rutin dari Majelis Ta'lim Khairunnisa hari ini 31 Juli tepat 13 Muharram. Kita punya ilmu hari ini yaitu tentang keutamaan dari bulan Ramadan sendiri. Ya, terima kasih Ibu-ibu sekali lagi atas kehadirannya, juga perhatiannya dan juga candanya tadi ya, ketawa-ketawa bersama. Tapi dapat ilmu, jazakumullah khairan katsiron. Kita tutup sekali lagi majelis ini dengan doa, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa kafaratul majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.